Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ahmad Rizky dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek atau tugas saya pada mata kuliah data mining. Nah, di sini saya menggunakan klasifikasi tingkat obesitas menggunakan algoritma random forest. Nah, di sini ada business understanding-nya. Obesitas merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang terus meningkat di berbagai negara. Tingkat obesitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, berat badan, tinggi badan, pola makan, aktivitas fisik, serta riwayat keluarga. Oleh karena itu, diperlukan suatu model machine learning yang mampu mengklasifikasikan tingkat obesitas berdasarkan karakteristik individu sehingga dapat membantu proses deteksi dini dan mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Nah, di sini dataset yang digunakan adalah obesitas prediction dataset yang terdiri dari 2111 data dengan 17 atribut. Dataset ini berisi informasi mengenai karakteristik fisik, kebiasaan makan, aktivitas fisik, serta tingkat obesitas seseorang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma random forest classifier untuk memprediksi tingkat obesitas berdasarkan karakteristik individu. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke import library, yaitu tahap untuk dilakukan untuk mengimport seluruh library yang digunakan dalam proses analisis data, visualisasi, preprocessing, modelan, hingga evaluasi model. Nah, di sini saya menggunakan beberapa modul. Lalu di sini kita langsung saja import database-nya, maksudnya datasetnya. Nah, di sini saya mengambil dataset melalui MyDrive atau Google Drive. Selanjutnya di sini ada deskripsi variabel dataset yang barusan tadi sudah ditampilkan. Nah, di sini ada 16 atribut sebagai fitur input dan 1 atribut sebagai outputnya. Yang pertama di sini ada gender, yaitu jenis kelamin, male itu laki-laki, female itu perempuan. Nah, untuk age-nya itu umur responden dalam 1 tahun. Habis itu height-nya itu tinggi badan responden dalam 1 meter. Weight-nya itu berat badan responden dalam satuan kilogram. Family history weight overweight itu menunjukkan apakah responden memiliki riwayat keluarga dengan kelebihan berat badan atau obesitas, yaitu pilihannya yes or no. Nah, selanjutnya di sini ada FAFC. FAFC yaitu menunjukkan apakah responden sering mengonsumsi makanan tinggi kalori, yes or no. Selanjutnya FCVC yaitu frekuensi konsumsi sayuran. Nilainya antara 1-3, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsumsi sayuran yang lebih sering. Jadi misalnya si responden itu angkanya 3 pada labelnya pada fitur ini, yaitu berarti dia sering konsumsi banyak sayuran. Nah, selanjutnya NCT itu jumlah makanan utama yang dikonsumsi setiap hari. Selanjutnya SASC itu frekuensi mengkonsumsi makanan ringan atau cemilan di antara waktu makan utama, terdiri dari no, sometimes, frequently, dan always. Lanjut di sini smoke, yaitu menunjukkan apakah responden memiliki kebiasaan merokok, yes or no. Selanjutnya di sini ada CH2O, yaitu tingkat konsumsi air putih setiap hari dengan skala 1-3. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan konsumsi air yang lebih tinggi. Selanjutnya STC, yaitu menunjukkan apakah responden memantau jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari, yes or no. Selanjutnya
FAV yaitu frekuensi melakukan aktivitas fisik dengan skala 0 sampai 3. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan aktivitas fisik yang lebih sering. Nah, dari sini itu 2E yaitu lama pengguna perangkat teknologi seperti komputer, televisi, dan telepon genggam dengan skala 0 sampai 3. Ini lama penggunaannya. Selanjutnya di sini SALC itu frekuensi konsumsi minuman beralkohol lebih dari 0, sometimes atau frequently atau always. Selanjutnya di sini ada e-trans, yaitu jenis transportasi yang paling sering digunakan, yaitu automobile, bike, motorbike, public transportation atau walking. Selanjutnya di sini no BSD yaitu variabel target yang menunjukkan tingkat obesitas seseorang. Terdiri dari insufficient weight, normal weight, overweight level 1, overweight level 2, obesitas level 1, dan obesitas level 2, obesitas level 3. Baik, di sini sekarang kita lanjutkan ke data understanding. Di sini data understanding untuk menunjukkan struktur dataset, yaitu jumlah data, tipe data, dan karakteristik masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat yang tadi saya sudah jelaskan. Jumlah barisnya itu ada 2111 dan 17 kolom. Nah, selanjutnya kita describe dulu untuk melihat apa isinya. Dan ini ya kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke data quality checking atau tahap ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dataset sebelum dilakukan pre-processing, meliputi pengecekan missing value, data duplikat, serta distribusi kelas target. Nah, di sini kita menggunakan missing atau cek missing value. Di sini dilihat 0 semua, berarti tidak ada yang tidak terisi pada fitur atau filter ini. Nah, di sini menggunakan grafik juga tidak ada. Lalu di sini kita langsung cek hasil jumlah data duplikatnya. Nah, di sini 24. Dan kita hapus data yang duplikat itu. Nah, sekarang jadi 2087. Selanjutnya kita masuk ke tahap EDA, yaitu dilakukan untuk memahami karakteristik dataset melalui visualisasi sehingga diperoleh gambaran. Nah, di sini kita bisa lihat distribusi tingkat obesitasnya, yaitu obesitas level 1 itu lebih tertinggi ya di 350. Perkiraan ini orangnya. Nah, selanjutnya di sini ini nih analisisnya, itu grafik menunjukkan distribusi jumlah data pada masing-masing kelas obesitas. Distribusi data yang relatif seimbang membantu model melakukan proses klasifikasi dengan baik. Oke, di sini kita akan melakukan cek di sini gendernya lebih besar atau lebih kecil, perempuan atau female. Kebanyakan di sini datasetnya itu laki-laki. Dataset yang dimasukinya ini. Nah, di sini lanjut ke distribusi umur, ya rata-rata di umur 20 lebih tinggi atau ini lebih banyak. Nah, selanjutnya di sini distribusi tinggi badannya rata-rata di 1,6 untuk age-nya, tinggi badan. Selanjutnya di sini ada weight-nya rata-rata di 80 atau 150 yang paling besar. Oke, di sini langsung ke box selanjutnya berat badan, di sini kosong.
tidak ada data yang masuk. Selanjutnya di sini masuk ke heatnya. Nah, dan ini pada korelasinya. Nah, di sini kita bisa lihat international to dominant age. Oke, kita bisa lihat ya. Selanjutnya kita masuk ke data preparation, yaitu tahap untuk dilakukan untuk mempersiapkan data sebelum proses pelatihan model. Nah, kita pertama lihat dulu kolom yang terdiri dari kategorikal. Nah, di sini ada agenda, family history, visi, dan lainnya. Lanjut, kita melakukan label encoder, yaitu tujuannya untuk yang asalnya berupa kategorikal menjadi numerik. Nah, di sini kita bisa lihat 000. Selanjutnya di sini kita proses kembali. Ini 111156 jadi berubah. Nah, selanjutnya di situ kita langsung ngecek kembali box selanjutnya. Di sini ada beberapa yang banyak data yang ngaco. Lebih tepatnya di sini di umur, baru di MT trans, sama di NCP. Nah, selanjutnya kita proses menghapus outlier. Habis selesai, langsung pisahkan fitur dan target, langsung fitur importance awal. Nah, selanjutnya langsung kita cek fitur importance-nya. Nah, ini yang paling besar bisa juga lewat dari sini. Web yang paling berpengaruh. Oke, selanjutnya kita langsung melakukan data training. Nah, ini untuk dipisahkan data training dan data testing. Selanjutnya kita menggunakan standar scalar. Habis itu langsung kita modeling, itu untuk membangun model klasifikasi menggunakan random forest classifier. Nah, ini kita menggunakan random forest. Selanjutnya prediksi data testing. Habis itu tahap evaluasi itu dilakukan untuk mengetahui performa model menggunakan akurasi skor. Nah, dengan classification report juga. Nah, di sini berdasarkan hasil evaluasi model Random Forest mampu melakukan klasifikasi tingkat obesitas dengan baik. Nah, kita masuk ke fitur importance. Untuk cek kembali mana atribut yang paling berpengaruh terhadap proses klasifikasi. Nah, masih fitur sama. Lanjut, kita mengimport, maksudnya ke dalam model scalar, label encoder, dan target encoder. Nanti disimpan di sini. Nah, mungkin itu yang saya bahas terkait model yang dibangun. Selanjutnya kita akan masuk ke si website-nya yang telah saya buat. Nah, di sini sudah menggunakan beberapa modul, yaitu Streamlit, Panas, dan Dockit. Nah, di sini kita lakukan load model, baru konfigurasi halaman. Nah, di sini info usernya seperti biasa. Kita ubah menggunakan jadi bahasa Inggris lebih mempermudah. Nah, itu dari hasilnya bahasa Inggris itu, dari hasilnya bahasa Indonesia itu diubah ke dalam bahasa Inggris. Langsung di sini prediksi, nah tombol prediksi. Nah,
Selanjutnya, karena saya sudah menjalankan, langsung kita uji coba aja di sini. Nah, di sini sudah ada websitenya ya. Yang pertama di sini orang input jenis kelaminnya yaitu perempuan. Nah, untuk penginputannya di sini udah semua otomatis. Langsung kita cobain aja. Oh, sebelum cobain mungkin kita jelaskan terlebih dahulu untuk si field-fieldnya. Nah, di sini jenis kelaminnya itu perempuan, umur tahunnya itu 21, tinggi badan itu 1,7, lalu berat badan itu 70, apakah memiliki riwayat keluarga dengan obesitas tidak, apakah sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori tidak juga, frekuensi konsumsi sayuran itu 2, jumlah makanan utama per hari itu 3. Selanjutnya di sini frekuensi makanan cemilan di luar jam makan itu tidak pernah, apakah merokok itu tidak juga, konsumsi air putih per hari itu 2, apakah memantau asupan kalori juga tidak, frekuensi aktivitas fisik 1, durasi penggunaan teknologi itu 1, frekuensi konsumsi alkohol itu tidak pernah, dan transportasi yang sering digunakan itu mobil. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melakukan prediksi setelah menginput seluruhnya. Nah, di sini langsung mengeluarkan tingkat obesitas yaitu normal weight.